Kampanye Nasdem. Yang diputar lagunya apa? Prabowo. Orang gas. Gila. Ini. Jadi menurut mindset kawan ini, setiap penjahat itu perampok, koruptor, penzina. Semua ini salah mamanya. Pak, kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak, nah saya bilang ya dosa. Seorang pemimpin akan amat sangat dihargai oleh rakyatnya jika seorang pemimpin itu ketika membuat kesalahan berani mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf. Ya, saya sudah baca. Kan memang yang saya katakan itu, perempuan itu sangat penting. Guys. Masih ada. Cuman di Manado kampanye Nasdem. Yang diputar lagunya apa? Prabowo. Jadi mereka-mereka ini guys, ini kampanye Nasdem, guys. oh Nomor 2 orang gas. loh ini nggak bahaya ya. Ini kampanyenya Nasdem, tetapi lagu yang diputar Prabowo ya guys, lagu Prabowo. Wah. Yo, ini gimana ceritanya? Gimana konsepnya ini ya? Wow. Bajunya pun ada nomor 2 juga ya. Ini kalau Pak Suri, aduh, itu benar-benar nomor 2 dia. Ini kalau Pak Surya Paloh melihat ini pasti menangis ya. Waduh, itu jari 2 juga ya. Ini gimana ceritanya ya? Di Manado ya guys, nggak bahaya ta ya, cuma ada di Manado ya kayak gini. Ini Nasdem ya guys. Loh, ini gimana ceritanya ini? Waduh. Ini gimana ini guys? Konsepnya gimana ini? Oke gas. Nomor 2 orang gas. Waduh, ini gimana ceritanya ini guys? Nggak bahaya tabas? Nggak bahaya tabang? Waduh. Kampanye Nasdem. Presiden Prabowo. Gila. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi kita baru tadi lihat cuma ada di Manado ya, kampanyenya Nasdem ya, partainya Nasdem, tetapi yang diputar lagunya lagu Toranggas ya, nomor 2 Toranggas, yaitu lagu yang di sound yang dipakai Pak Prabowo ya guys. Ini bagaimana ceritanya, gimana konsepnya nih guys ya, aku pun bingung lah. Tetapi wah, ini adalah kampanye gratis untuk Bapak Prabowo dan Gibran ya guys, mantap. Tetapi yang sangat disayangkan ini gimana Pak Surya Paloh ya menangis lihat video ini ya guys. Dan oke, nanti kita akan berlanjut ke video selanjutnya, yaitu klarifikasi daripada Pak Mahfud dan komentar netizen ya guys, ya tentang pernyataannya ataupun statement Pak Mahfud yang waktu itu ya, kalau ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak itu ya dosa besar untuk bangsa ini ya. Coba nanti kita dengar netizen yang berkomentar juga ya guys. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu, kita coba lihat dulu video yang satu ini. Ada beberapa orang yang tulis ya bisa dibilang cukur rambutnya nomor 2 ya guys. Coba kita lihat dulu ya guys. Wow, keren. Wow, dua ya. Saking cintanya pendek kali bang, coba lebih panjang videonya ya kan. Keren ya,
tulisan kepalanya 2 ya. Waduh, cukur rambut saking cintanya sama Pak Prabowo dan Gibran ya guys. Oke, lanjut kita ke video selanjutnya ya guys. Terbukti Capres dan Cawapres 03 tidak pro wanita. Dari mana kita tahu? Setelah mereka debat Cawapres kemarin, mereka bikin statement. Profesor Mahmud bikin statement. Wanita yang melahirkan anak-anak tidak berhalak adalah sebuah bencana besar bagi Indonesia. Paten kali muncul kau bilang begitu. Mantap kali muncul kau bilang begitu. Itu artinya apa? Itu artinya merendahkan seorang wanita itu. Kau lahir dari mana? Dari mama atau dari bapak-bapak? Nggak mungkin kan orang tuamu dua-duanya bapak-bapak. Sembarangan kau. Untung aja aku bilang sama kau ya, untung aja gak didengar sama mama orang Batak. Kalau enggak udah habis kau kena pokik. Cuma karena gak bisa kau jawab pertanyaannya si Gibran, lalu kesal kau, marah-marah kau, sampai kau ke mamanya. Udah kayak anak-anak zaman dulu kau bah. Kalau zaman dulu kan kayak gitu kan, kalau berkelahi kita sama kawan kita, nyampe ke nama bapak kita. Budiman. Apa kau Lukman dibilang mana nama bapaknya? Makin mantap lagi kalau dapat nama mamanya. Sekalian aja kayak gitu kau bikin anak-anak. Kau anak-anak, mental kau mental anak-anak. Nggak gentleman kau. Nggak gentleman. Sedangkan anakku berkelahi 1 lawan 1, nggak nyampe-nyampe itu ke mamanya. Mau jadi apa coba bangsa ini? Hati-hati nih. Kalau sampai ini betul-betul jadi wakil presiden, nggak tahu kita bagaimana nasib perempuan di Indonesia ini. Jadi menurut mindset kawan ini, setiap penjahat itu perampok, koruptor, penzina. Semua ini salah mamanya. Kalau nggak dibikinlah peraturan itu lama-lama kan. Kalau seorang pembunuh divonis 20 tahun, mamanya harus 20 tahun. Mamanya lebih salah. Mamanya lebih berdosa. Kalau seorang koruptor di penjara dihukum 15 tahun, mamanya harus 30 tahun. Bikinlah sekalian kayak gitu. Gentleman kau jadi manusia. Jangan sampai ke mama lah. Malu kita. Nggak anak Medan kau. Nggak anak Medan kau kayak gitu. Fix. Nggak anak Medan kau. Memang betul. Memang bukan anak Medan dia. Makanya pikirkan dulu sebelum ngomong. Jadi kalau bisa kuprediksi, suara perempuan untuk 03 menghilang. Udah jelas nggak pro wanita ini. Sudah jelas. Masa kesalahan seseorang ditimpakan kepada mamanya yang melahirkan? Pernah rupanya waktu melahirkan contohnya bidan atau dokter anak, Bu, ini anaknya sudah lahir, Bu. Bu, ini masa depannya ini seorang pembunuh nanti, Bu. Gimana, Bu, kira-kira? Mau ibu besarkan atau mau ibu buang? Iya kan? Satu lagi, misalnya seorang bidan ini kan dibawalah seorang anak yang baru dilahirkan, ditunjukkannya sama mamanya. Bu, ini anaknya baru lahir ya, Bu ya, dalam keadaan sehat. Bu, perhatikan baik-baik, Bu, matanya, mukanya, semuanya, Bu. Ini, Bu, masa depannya ini akan menjadi seorang penjahat kelamin dan koruptor kelas kakap. Gimana kira-kira, Bu? Ibu masih mau besarkan atau mau kita matikan sekarang? Memang bisa kayak gitu. Seorang ibu itu selalu berdoa untuk kebaikan anak-anaknya. Kau kurang ajar kau kayak gitu kau. Adalah sebuah bencana besar bagi Indonesia. Sebuah bencana besar kau bilang, sebuah bencana besar. Sebuah bencana besar adalah ketika seorang berpendidikan yang bergelar profesor tidak mampu menjawab pertanyaan receh dari seorang yang tidak berpengalaman. Itu baru bencana besar. Hidup Prabowo, hidup Gibran, hidup perempuan Indonesia. 02. Pak, kalau ibu melahirkan anak tidak berhalal, nah saya bilang ya dosa. Seorang pemimpin akan amat sangat dihargai oleh rakyatnya jika seorang pemimpin itu ketika membuat kesalahan berani mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf akan kesalahan itu. Namun jika seorang pemimpin lebih memilih untuk menutupi kesalahannya, maka simpati dari rakyat dan kepercayaan dari rakyat perlahan akan memudar. Sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Pertanyaan dengan jelas dilontarkan, jawaban dengan lugas diberikan. Membiarkan ibu-ibu atau emak-emak melahirkan anak yang tak berakhlak dan tak beretika adalah dosa besar bagi bangsa. Tak cukup satu kali hal ini diucapkan, ditekankan lagi di akhir hal yang sama bahwa ibu-ibu yang melahirkan anak-anak dalam lingkungan yang tak berakhlak dan tak beretika. Ini disinggung kembali. Ketika juga disinggung bahwa anak yang tak berakhlak dan tak beretika memiliki sikap yang koruptif. Sungguh jelas pernyataan itu. Namun, lain kini, lain nanti. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan, dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. So, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Dengan jelas, dua video tadi menyatakan dua statement yang berbeda, dua konteks pembicaraan yang berbeda. Coretan sudah terlukis di atas kertas, dihapus pun masih membekas. Dan 1000 kata yang dirangkai tak akan mampu menghilangkan bekas. Lebih baik mengakui kesalahan yang dibuat daripada harus merangkai 1001 kata untuk menutupi kesalahan itu. Siapa yang melukai Jokowi? Asuo, asuo, asuo. Bodoh itu. Bodoh itu. Bodoh itu. Ya, saya sudah baca. Kan memang yang saya katakan itu, perempuan itu sangat penting bagi negara, harus dihormati. Itu ada dua hadis. Satu hadis Nabi itu mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di telapak kaki ibu. Itu artinya apa? Sepak terjang ibu menentukan anak itu menjadi baik apa tidak. Jangan sampai seorang ibu itu bersepak terjang tidak baik. Jangan sampai menjerumuskan. Tapi di Indonesia ibu-ibunya baik-baik. Ternyata lebih banyak orang baiknya di sini. Oh, ini siapa yang buat Pak Mahfud kayak gini ya? Dikasih filter, dikasih apa ya? Dulu lucu. Tetapi ya benar ya guys, klarifikasinya lain. Dan ya waktu berbicara ataupun mengatakan ya siapa-siapa yang melahirkan, bagi ibu yang melahirkan anak yang kurang berakhlak itu salah satu dosa besar untuk bangsa ini ya. Nah, waduh, tetapi itulah ya, netizen pasti tahulah ya apa, ataupun mereka tahulah ya jejak digital, ataupun tidak bisa dipungkiri juga atau tidak bisa dihindari juga ya guys, karena memang jelas di situ Pak Mahfud mengatakan siapa-siapa yang melahirkan anak yang tidak berakhlak itu adalah dosa besar bagi bangsa ini. Jadi waktu klarifikasi lain pula ya guys. Tetapi oke lah ya guys, apapun kalian bisa berkomentar lah apa yang harus kalian komentari ya guys. Dan menurut saya yang paling lucu yaitulah tadi ya guys, yaitu waktu
Ada Partai Nasdem berkampanye di Manado ya guys. Wow, Partai Nasdem tetapi yang dia putar lagu Prabowo Gibran. Waduh, ini kalau Surya Paloh melihatnya pasti nangis ya. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah sekali lagi saya akan mengatakan Prabowo Gibran pasti menang satu putaran. Saya yakin sekali, dan mungkin teman-teman kita di luar sana pasti yakin ya Prabowo Gibran pasti menang satu putaran. Dan sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.